Assalamualaikum sahabat muslim semua, dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya channel Pesan dari Langit, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum lanjut, dukung selalu channel dakwah Islam dengan cara subscribe, like dan share, semoga itu semua jadi ladang pahala buat kita semua. Amin. Dan tema video saya kali ini yaitu menjawab tuduhan Muslim menyembah Hajar Aswad. Sebenarnya tuduhan Muslim menyembah Ka'bah dan Hajar Aswad adalah fitnah basi yang sudah sering dibahas di mana-mana. Cuma ya, dasar debater Kristen udah bebal dari sononya dan memang gak kreatif, itu-itu aja yang dibahas. Maka untuk kali ini saya bahas secara mendetail tentang Hajar Aswad. Semoga setelah membaca ini, mereka agak pinteran dikit. 1. Jika berada dalam suatu tempat yang tidak diketahui arah mata anginnya, atau sedang duduk di dalam kendaraan yang jalannya berkelok-kelok, maka umat Islam boleh melakukan salat dengan menghadap ke arah mana saja. Karena Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 115. Berikut ini bukti-bukti Hajar Aswad bukan Allah, dan Muslim tidak menyembah Hajar Aswad. Ka'bah sebagai penentu arah solat bukan objek yang disembah. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 144. Jadi intinya bukan menyembah batu tapi inti dari ajaran itu ialah ketundukan kepada Tuhan mereka, pengakuan bahwa Allah itu Rob mereka. Analoginya begini, misalkan Anda disuruh oleh orang tua Anda untuk mencium komputer di depan Anda, lalu Anda menuruti, lalu apakah ini berarti Anda menyembah komputer? Tentu orang yang berpikiran jernih mengatakan tidak. Anda melakukan itu karena wujud taat dan tunduk kepada perintah orang tua, sebagai wujud bakti Anda sebagai anak kepada orang tua. Nah begitulah umat Islam dalam melakukan sholat dan tawaf. Kenapa mereka menghadap batu dan mencium batu? Itu karena wujud ketaatan kepada Allah. Tuhan mereka memerintahkan dalam ajarannya supaya melakukan demikian. Mereka tidak menganggap batu itu istimewa, dan itu pun bukan suatu keharusan yang wajib dilakukan umat Islam, karena jika kita tidak mencium batu Hajar Aswad pun tidak apa-apa dan sama sekali tidak berdosa. Begitu dengan pergi ke Mekah, itu bukan suatu keharusan pula, tapi hanya bagi orang-orang yang mampu. Jika tidak mampu untuk pergi haji ke Mekah pun tidak berdosa, jika memang kita tidak mampu untuk berhaji. Yang kedua, tahun 930 sampai 951 Hajar Aswad pernah hilang dicuri dan disembunyikan oleh kaum Syiah golongan Ismailiyah Karmati. Apakah dengan hilangnya batu itu lantas umat Islam lantas heboh dan tidak salat lagi karena Hajar Aswad sudah tidak ada? Meski Hajar Aswad pernah hilang, namun selama 21 tahun itu umat Islam tidak pernah libur salat. Seandainya umat Islam itu salat menyembah Hajar Aswad, maka selama 21 tahun itu mereka libur salat. Tapi nyatanya tidak. Umat Islam tetap salat menghadap kiblat, baik dengan ada batu ataupun tidak, karena esensi mereka ialah mematuhi perintah Allah bukan menghadap dan menyembah batu. Yang ketiga, setelah Hajar Aswad itu berhasil ditemukan kembali, batu itu sudah tidak utuh lagi, ada pecahan di sana-sini, sehingga volumenya sudah mulai berkurang, dan batu hitam yang ada sampai sekarang pun itu sudah paduan antara batu hitam yang asli dengan yang imitasi. Apakah umat Islam heboh karena itu? Jawabnya, tidak pernah. Sebab Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu bukanlah batu tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu boleh rusak dan hilang, tetapi Allah tetap ada dan kekal sampai selama-lamanya. Inilah bukti bahwa Allah bukan batu, dan batu tidak sama dengan Allah. Lagi pula jika Muslim menganggap Hajar Aswad adalah Allah, pasti akan banyak duplikat atau tiruan batu itu di setiap masjid. Seperti umat Hindu, Buddha dan Kristen yang memajang patung Tuhan mereka untuk disembah, dipuja, tempat menghaturkan doa di rumah ibadah masing-masing.
tapi nyatanya tidak ada satupun masjid atau rumah seorang muslim yang punya duplikat atau tiruan baik patung atau lukisan Hajar Aswad. Yang keempat, dahulu pada masa Rasulullah, para sahabat naik dan berdiri di atas Ka'bah ketika mengumandangkan azan untuk panggilan salat. Mereka melakukan itu 5 kali sehari. Rasulullah tak pernah menegur maupun melarangnya. Jika Ka'bah adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam, mana mungkin para sahabat ketika itu berani menginjak-injak Tuhannya? Kelima, sampai saat ini, para petugas juga naik dan berdiri di atas Ka'bah ketika mengganti kiswah, kain kelambu penutup Ka'bah. Ini juga bukti nyata bahwa sampai saat ini dan sampai kapan saja tak seorang pun umat Islam yang menyembah Ka'bah. Andai kata mereka menganggap Ka'bah sebagai Tuhan yang disembah, mana mungkin mereka berani naik, berdiri dan menginjak Ka'bah? Yang keenam, ketika tawaf dengan menunggang seekor unta, Rasulullah Muhammad pernah tidak mencium Hajar Aswad, melainkan menyentuhnya dengan tongkat beliau. Silahkan Anda baca, H.R. Bukhari Juz 2 nomor 677. Jika Nabi pada waktu hidupnya menyembah Hajar Aswad, mana mungkin beliau berani menyentuh Tuhannya dengan sebuah tongkat sambil duduk di atas unta? Teladan Nabi ini membuktikan bahwa beliau tidak menyembah Hajar Aswad. Jika Hajar Aswad adalah Tuhan, tidak mungkin Rasulullah berani dengan lancangnya menyentuh hanya dengan tongkat bukan dengan tangan atau menghormatinya sedemikian rupa. Apa Rasulullah tidak takut kualat? Tentu saja tidak, karena Hajar Aswad bukanlah apa-apa. Yang ketujuh, ketundukan ini pula yang telah dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika haji. Dalam hadits sahih dikisahkan bahwa beliau datang mendekati Hajar Aswad, batu hitam, lalu dia menciumnya dan berkata, "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau ini batu yang tidak memberikan mudorot dan tidak pula mendatangkan manfaat. Jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu pula." H.R. Bukhari dari Abis bin Rabi A.R.A. Jika memang Hajar Aswad adalah Allah, maka tentu saja Rasulullah akan marah dan membantah perkataan Umar, tapi nyatanya tidak. Camkan ayat-ayat ini. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tidak pula ada seorang pun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Dia, Allah, tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Surah Asy-Syura ayat 11. Jadi sangat jelas Allah tidak setara dengan makhluknya dan tidak mungkin menyerupai makhluknya, apalagi dianggap sama dengan batu Hajar Aswad. Sudah jelas sekarang bahwa Hajar Aswad bukan Allah yang kami sembah. Sementara itu, di dalam Alkitab persisnya pada Kitab Keluaran pasal 25, Kitab Yosua pasal 3, Kitab 1 Samuel pasal 4, dan kitab-kitab lainnya, disebutkan bahwa Nabi Musa dan para nabi lainnya mengagungkan tabut perjanjian, mengharuminya, meminta pertolongan dengan perantaranya, dan mengaraknya berkeliling kota, seperti yang terdapat pada keterangan berikut ini dan keterangan-keterangan yang lainnya. Yosua 6 ayat 11 dan 12. Ayat 11. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ayat 12, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Yosua 6 ayat 13 dan 14. Ayat 13. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam, yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan, sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Ayat 14, demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Ayat 15, tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama, hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ayat 16, lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah,
sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lalu disebutkan juga bahwa Yosua yang dianggap sebagai nabi di dalam Alkitab, juga mengagungkan sebuah batu, karena batu itu telah mendengar firman Allah dan akan menjadi saksi di hadapan kaumnya. Jadi buat umat Kristen berkacalah dahulu sebelum menghujat Islam tentang tuduhan Islam menyembah batu Hajar Aswad, baca baik-baik ayat-ayat dalam Alkitabmu sendiri mengenai batu. Yosua 24 ayat 26 dan 27. Ayat 26, Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Ayat 27, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita, sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Orang Yahudi sampai sekarang mengagungkan dinding Al-Mabka, versi Muslim disebut dengan dinding Al-Burak, dan membaca Taurat di dekatnya. Orang-orang Nasrani mencium gambar-gambar dan patung-patung yang mereka anggap Al-Masih, Nabi Isa, dan Al-Adzra, Maryam, padahal bentuknya berbeda-beda dari satu negara ke negara yang lainnya. Di antara mereka ada juga yang bersujud kepada gambar-gambar dan patung-patung itu agar mendapat berkah, menurut mereka, dan mereka berkata memuliakannya adalah pemuliaan Allah juga. Mereka juga mengagungkan salin, meletakkannya di kening mereka, menciumnya dan menganggap sebagai replika salib Al-Masih, menurut mereka, padahal logika sehat seharusnya mereka sangatlah membenci salib. Mereka juga mengharapkan berkah dengan kue roti yang mereka buat dari tepung, minyak dan air, dan mereka melakukan sebuah ritual khusus untuk itu, kemudian mereka memakannya dan minum sedikit khamar bersamanya. Mereka mengatakan bahwa siapa yang memakan kue roti ini maka seakan-akan dia telah memakan daging Al-Masih dan telah meminum darahnya, dan berkah pun mengalir pada dirinya. Dengan semua perbuatan ini, mereka melaksanakan perintah sesembahan mereka yang berkata kepada mereka, menurut mereka. Masih tentang ayat-ayat dalam Alkitab, yang membahas tentang batu. Berikut ayat-ayatnya. Kejadian 28 ayat 10-13. 10. Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran. 11. Ia sampai di suatu tempat, dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14-16-nya, 14 Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 15 Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. 16 Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Masih dalam kitab Kejadian 28, ayat 17-22. 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. 19. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. 21. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah.
dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Buat umat Kristen, bacalah Alkitabmu. Di dalam Alkitab pun ada ayat-ayat mengenai batu yang dijadikan tugu persembahan kepada Tuhan, yaitu Allah. Jadi hujatan Anda terhadap Islam tentang Islam menyembah batu Hajar Aswad, itu semua hanyalah fitnah belaka. Berkacalah dahulu sebelum memfitnah Islam, padahal jelas-jelas dalam Alkitab mereka sendiri, terdapat ayat-ayat yang menyinggung tentang batu. Larangan membuat patung dalam ajaran Yesus atau Isa Al-Masih tapi dilanggar oleh umat Kristen. Di dalam Alkitab, cukup banyak larangan Allah untuk membuat berupa patung dan berhala atau sejenisnya, apalagi sujud menyembah di hadapan patung atau berhala tersebut. Namun yang kita dapati, hampir setiap rumah umat Kristiani dipajang patung Yesus bersama ibunya Maria. Selain patung, gambar wajah Yesus dan Maria hampir dipastikan terdapat di semua umat Kristen. Dan umumnya mereka sangat menghormati patung, gambar atau lukisan wajah Yesus dan ibunya Maria. Padahal sangat jelas Allah melarang dalam Alkitab, membuat atau menyembah ke hadapan patung. Keluaran 20 ayat 4-5, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ulangan 4 ayat 23, hati-hatilah, supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan, Allahmu, yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan, Allahmu dilarang kau perbuat. Imamat 26 ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu.